Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pongko Web Dev. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Dan pada video yang kelima ini, kita akan membahas cara membuat suratnya. Namun sebelum kita menulis kode programnya, kita simak penjelasan berikut ini agar kita memiliki pemahaman yang sama akan alur program yang akan kita buat. Mari teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Teman-teman, kita akan membuat 3 bentuk surat. Yang pertama, kita akan membuat surat untuk tugas guru. Yang kedua, kita akan membuat surat ke orang tua. Yang ketiga, kita akan membuat surat ke pemerintah atau bupati. Nah, ketiga pemilihan surat ini kita akan buatkan dalam sebuah form yang kita bernama form tujuan surat. Ketika kita memilih surat tugas guru, maka kita akan menampilkan bentuk form surat tugas guru. Di sini terdiri dari kode surat, tujuan, dan nama gurunya, serta isi surat. Ketika kita memilih surat ke orang tua, maka akan ditampilkan bentuk form surat ke orang tua. Sama dengan surat tugas guru tadi, yang berbeda hanya di nama. Nama guru menjadi wali kelas. Selanjutnya, ketika kita memilih surat ke bupati, maka kita akan menampilkan bentuk form surat ke bupati. Nah, di sini kita tidak mencantumkan nama guru, karena biasanya yang bertanda tangan hanya Bapak Kepala Sekolah. Atau dalam bentuk flowchartnya bisa kita gambarkan seperti ini. Kita lihat input kode kategori surat, akan dilakukan pengecekan. If kode sama dengan 1, artinya jika kode yang kita inputkan tersebut ada, maka akan diteruskan ke form buat surat. Jika kode yang diinputkan tidak ada, maka akan dikembalikan lagi ke form input kode. Nah, di sini saya berikan tanda pengulangan karena ada 3 bentuk pilihan surat yang akan dicek pada pengkondisian ini. Dan bentuk tabel yang akan kita buat ada tabel kategori terdiri dari 3 field, yaitu kode kategori dengan tipe datanya integer, panjangnya 5, kode surat, tipe datanya integer juga, panjangnya 5, dan jenis surat, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Dan kita juga akan membuat tabel data surat yang terdiri dari 6 field. Yang pertama ada kode data surat, INT 10, kode surat, varchar 3, tujuan, suratnya nanti ada 30 juga, tipe datanya varchar, surat ke, ini nanti saya akan jelaskan ketika kita sudah melakukan pemrograman, nama guru, varchar 50, dan isi suratnya. Jadi, tabel kategori digunakan untuk melakukan pengecekan dari input kode yang kita buatkan. Kemudian tabel data surat adalah tabel untuk menyimpan surat yang kita buatkan dari form buat surat tadi. Dari ketiga form untuk membuat surat. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerti. Kita langsung ke codingannya. Baik teman-teman, kita akan membuat form pemilihan surat tugasnya. Untuk itu kita kopikan saja file dari halaman landing page ini. Kita
buat file baru, kemudian ini kita kontrol, kita kopikan dari main kontennya aja, isinya saja. Ini kita blok ke bawah sampai akhir sini. Ini kita copy, kita pindahkan ke sini, paste, kemudian kita buang isinya dari sini, kita blok lagi, kemudian kita hapus seperti ini, kemudian kita ganti namanya menjadi pilih tujuan surat. Pilih tujuan surat. Untuk gambarnya kita ganti, saya ingin gunakan di sini paper plane. Pilih tujuan surat. Kita save. Kita kasih nama, pilih kategori .php untuk nama filenya. Ingat, kita simpannya di view. Save. Kemudian kita kembali browser. Nah, untuk mengaksesnya kita harus mengakses melalui halaman menunya. Nah, untuk itu kita perbaiki dulu untuk header dan landing page-nya. Yang pertama di landing page-nya, sudah saya buka. Di sini terdiri dari header juga, ada header di sini. Landing page, bagian header. Iya, ini. Ini kita ganti dengan alamat baru. Yang atas. Sini. Kita ganti dengan alamat baru php echo base URL index.php / home, nama kontrolernya, dan sebuah fungsi nanti yang akan kita buat kategori surat. Seperti ini. Di bawahnya kita hapus saja surat kepala daerahnya. Kita save, kemudian kita pilih lagi header. Kita edit juga headernya. Kemudian di sini kita hapus. Kita delete. Ini kita samakan dengan yang tadi. PHP echo base URL index.php index.php /home /kategori surat. Ininya kita ganti jadi surat. Kita save. Landing page tadi kita sudah ganti. Oh ya, ini kita ganti hanya surat. Kita save. Kita preview ke browser, refresh. Ya, sudah berubah data guru, surat, data tugas, dan keluar. Kita klik surat. The page not found. Ya, kita belum membuatkan controllernya. Kita buka controller home. Kita tambahkan fungsi baru yang kita buat tadi, kategori surat. Buatkan public function kategori surat. Seperti ini. Jangan lupa kurung kurawal. Kita buatkan this load view header titik koma, kita blok, kita pastekan saja.
kita blok, copy, enter, paste. Tinggal kita ganti namanya di sini menjadi pilih surat. Menjadi footer. Oke, teman-teman, kita save. Kembali ke browser, kita pilih kategori. Pilih kategori surat. Kategori surat. Pilih kategori, teman-teman. Di sini nama filenya kita tuliskan pilih kategori. Pilih kategori. Suratnya enggak ada. Kita save. Kita refresh kembali. Sudah tampil seperti ini. Pilih tujuan surat. Gambarnya tidak kelihatan. Kebanyakan P-nya. Kita save. Refresh. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan buatkan sebuah select dan button pilih. Kita kembali ke codingan, pilih kategori. Kita masukkan di form. Ya, kita tinggal tambahkan di sini div plus from group row. Form group row. Jangan lupa kita gunakan justify content center supaya dia ke tengah. Seperti ini. Kita tutup div-nya. Kemudian kita tambahkan lagi input, kolomnya. Kita buatkan kolomnya div plus full sm 6 saja. 6. Seperti ini. Kita tutup div-nya lagi. Baru kita buatkan select. Select name. Pilih kategori. Atau kita persingkat saja kategori. Kategori. Kemudiannya tipe. Tidak pakai tipe. Select. Kemudian plus. Kita pakai form control. Kita kasih yang kecil saja. Kecil. Form control LG. Lark. Kemudian kita tutup select dulu. Lalu kita tambahkan option. Option value. Di sini kita tuliskan, kita kosongkan yang pertama. Kemudian kita tulis pilih seperti rancangan kita di awal. Kemudian ini kita copy saja. Kita blok copy. Kita paste 2, 3. Yang pertama, kita masukkan kodenya. Kalau 51 berarti ke data surat tugas guru. Kalau 52 berarti ke orang tua. Kalau 53 berarti ke bupati. Nah, kita ganti surat tugas guru. Di sini surat ke orang tua. Di sini surat ke bupati. Surat ke bupati. Oke, kita save. Kita lihat teman-teman hasilnya. Iya. Tinggal kita tambahkan button di sebelah. Kita kembali ke codingan. Kita tambahkan di sini. Kita enter, kita buatkan kolomnya. Div plus full sm 2.
enter, tutup div, kemudian kita tambahkan button tipe sama dengan submit, name-nya juga sama dengan submit teman-teman. Kelasnya kita kasih kelas btn primary, kita kasih kelas CSS custom kita. Kemudian tuliskan, kita memakai simbol atau gambar atau font awesome-nya, font EI class sama dengan sama seperti yang di atas. Kita gunakan paper plane, dan kita tuliskan pilih /button. Kemudian kita atur dulu untuk form action-nya. Di sini kita hapus. Nanti kita buatkan fungsi baru nanti yang namanya tujuan surat. Oke, kita save. Kita kembali ke browser, kita preview. Ya, sudah ada button pilihnya. Nah, ini kalau kita pilih, dia akan menuju ke alamat tujuan surat. Kita tes, ya teman-teman. Tujuan surat. Ya, sebelum kita membuat fungsi di controller yang bernama tujuan surat, kita buatkan dulu database-nya untuk pemilihan kode. Kode-kode ini. Jadi nanti 51 keterangannya tugas guru, 52 orang tua, dan 53 ke bupati. Kita buatkan database-nya. Kita buka di sini tab baru, localhost /php myadmin. Kita pilih database-nya. Kemudian kita tambahkan satu tabel yang namanya kategori. Jumlah kolomnya 3. Kode kategori, kemudian kode surat, dan jenis surat. 3. Kita kirim. Seperti penjelasan tadi, di sini adalah kode kategori. Kemudian kode surat, dan jenis surat. INT panjangnya 5. Di sini juga panjangnya 5. Dan untuk jenis surat panjangnya 30. Kita simpan. Kita jadikan dia sebagai primary key. Kode kategorinya kirim. Simpan. Ya, kita tambahkan datanya di dalam. Tambahkan manual saja. Tambahkan yang pertama tadi 51. Kode suratnya 420. Jenis suratnya surat tugas guru. Kemudian yang kedua 52. Kode suratnya 421. Jenis suratnya orang tua. Kita kirim. Ya, kita tambahkan satu buah lagi. Kita tambahkan yang ketiga 53. Kode suratnya 422.
jenis suratnya bupati. Dan kita tambahkan satu nanti, kalau kita lihat di sini ada pilihan kosong. Ya, jadi nanti kalau kita tidak ada isinya yang kekirim ke database itu 0. Kita setting saja supaya lebih baik. Di sini kita kasih saja 00 semua. Artinya jika tidak ada pilihan. Nanti diarahkan kemana. Untuk menangani error, kita kirim. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk kategori 51, kode suratnya 420, jenis suratnya tugas guru, orang tua, dan bupati. Kita kembali ke controller. Kita tambahkan satu fungsi untuk tujuan suratnya. Public function. Public function. Tujuan surat. Kita lihat dulu halaman pilih kategorinya tadi. Yang dikirimkan adalah kategori, ya, isinya, value-nya di sini. Jadi kita akan cek, kita akan tangkap variabel-variabel ini atau value-value ini. Untuk itu kita buatkan di sini, kita buatkan variabel kode sama dengan this input post dalam kurung kategori. Kemudian kita teruskan kepada si model. Kita buatkan variabel this guru tujuan surat. Tujuan surat berdasarkan variabel kode. Kemudian kita buatkan modelnya, model guru. Buatkan di sini public function tujuan surat. Kita isikan parameternya berdasarkan parameter kode. Kemudian kita buka kurung kurawal. Di sini kita ambil data dari tabel kategori tadi. Kita tuliskan this db select. Kita ambil semuanya, kita pakai bintang di sini. Kemudian kita tuliskan tanda panah from kategori. Where dalam kurung berdasarkan apa? Kode kategori. Kode kategori. Parameternya kode. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan return this db get result. Seperti ini teman-teman. Untuk pemilihan kode, untuk pemilihan suratnya atau form yang akan ditampilkan, kita menggunakan kode surat. Jadi teman-teman ketahui kalau kita lihat di database-nya, kita akan menggunakan kode ini.
Jika kode suratnya 420, maka akan ditampilkan form untuk membuat surat tugas guru. Jadi yang kita kirimkan, yang dicocokkan adalah kode kategorinya. Yang menjadi pembandingnya atau yang kita pasang di if-nya adalah kode suratnya. Jadi yang akan kita ambil ini. Kita kembali ke program, kita tampung dulu data yang kita ambil dari model tadi. Kita tuliskan data variabel tujuan sama dengan coba kita var kita lihat dulu variabel yang ditangkap, data tujuan seperti ini. Dan kita save, kita cek dulu di sini aplikasi, kita hapus, coba kita pilih 51, pilih get, ada yang salah di model len 52 guru, this db get. Oke, save, kita refresh kembali. Ya, ini teman-teman, kita sudah menangkap berdasarkan ya 51 kode suratnya, kemudian kode kategorinya 51, kemudian kode suratnya 420, dan jenis suratnya tugas guru. Coba kalau yang kita ambil surat tugas orang tua, pilih. Ya, sama juga. Kita sudah sukses 52, 421, dan orang tua. Kemudian kita tes lagi. Kita coba lagi yang surat ke bupati. 53 harusnya. Kita pilih. Ya, benar. 53, 422, keterangan jenis surat bupati. Nah, yang kita butuhkan hanya kode suratnya saja. Jika kode suratnya 422, maka tampilkan form untuk membuat surat ke bupati. Jadi kita tidak ambil semua, kita ambil hanya ini, 422 saja. Kita kembali ke codingan, ke controller. Coba kita tambahkan di sini, karena dia bentuknya array, kita tambahkan aksesnya 0, karena kita ambil cuma satu. Kemudian kita tuliskan tanda panah objeknya kode surat. Seperti ini. Coba kita save, refresh. Iya, 422. Oke teman-teman, vardamnya kita hapus. Di sini kita tambahkan data ini, kode surat ini kita tampung dalam sebuah variabel yang namanya kode surat. Kita buatkan variabel baru, kode surat. Sama dengan. Jadi variabel kode surat ini berisi kode surat yang kita sudah tangkap tadi. Oke, nah baru kita buatkan pengkondisiannya atau if-nya. Buatkan di sini. If variabel kode surat sama dengan 420,
tampilkan form untuk surat tugas guru. Tuliskan please load view header titik koma, kita blok copy paste, kita copy, enter, paste, enter, paste. Kita tinggal tambahkan di sini tugas guru, surat tugas guru. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan variabel datanya nanti. Nah, ini kita copy saja untuk 421 dan 423. Kita kopikan saja. Kita copy, kita paste, enter, paste lagi. Kita tinggal ganti di sini 421, di sini 422. Kalau di sini kita kasih orang tua. Formnya nanti namanya orang tua. Kalau di sini nanti kita akan buatkan formnya itu bupati. Oke teman-teman. Ya, kita save. Coba kita refresh. 128. 128. Oh iya ini. Kita save. Kembali. Refresh. Ya, bupati. Teman-teman bisa lihat sini. Kita sudah berhasil memanggil file bupati.php. Artinya dia sudah membaca ini, kode ini. Sudah berhasil memanggil form yang ketiga di 422. Coba kita tes lagi untuk kita yakinkan suratnya tugas guru. Pilih. Ya, filenya yang dipanggil adalah surat tugas guru. Jadi sekarang kita tinggal membuat form surat tugas untuk gurunya. Kita kembali, kita buatkan file baru. Oke, kita ambil pilih kategori tadi ini, kita copy paste saja. Kita Ctrl A, copy, kita pindahkan ke file baru. Kita paste, kemudian kita hapus isinya. Dari sini, kita hapus and if sampai pada form. Delete. Sorry, kita tambahkan kembali di sini penutup formnya. If kemudian form. Kita kasih di sini untuk membuat suratnya. Tugas guru. Ya, untuk font awesamnya saya ingin gunakan simbol upload. Seperti ini teman-teman. Surat tugas guru. Kita save. Kita simpan di view dengan nama surat underscore surat tugas guru .php. Oke. Kita refresh, harusnya tampil halamannya. Continue. Iya. Surat tugas guru sudah ada. Kita buatkan
isinya di sini kita buatkan div class sama dengan form group row. Jangan lupa justify content centernya. Kemudian kita tutup div, kita tambahkan label class dengan qsm2 slash, kita tuliskan di sini kode kemudian label kelasnya ini kita copy saja, kita copy paste, kita ganti di sini jadi titik 2, membuat form input lagi seperti form input. Kemudian kita tambahkan di bawahnya div class, kita membuat kolom baru, div class full sm6, tutup div, kita buatkan sini input tipe sama dengan teks, kemudian name-nya kode surat, kelasnya form control yang kecil, form control sm, tambahkan read only karena kita menampilkan kembali data read only. Teman-teman, kita kopikan saja ininya biar cepat. Kita copy, kita paste, kemudian kita ganti di sini adalah tujuan, kemudian paste lagi surat ke, kita ganti juga namanya tujuan di sini surat ke, ada nama guru, tapi kita tidak memakai input tapi select nantinya di sini teman-teman. Ini saya ganti jadi select name, nama guru, form control, kemudian read only, tidak read only dia, kita tutup, read only nya kita buang, kita tutup select, kemudian kita tambahkan option value seperti ini. Nanti di sini kita tambahkan kode PHP. Lalu yang terakhir adalah isi suratnya. Di sini isi surat, name-nya kita ganti di sini jadi text area, text name-nya isi, kita tuliskan isi surat form control sm, kemudian read only-nya saya ganti dengan placeholder sama dengan, kemudian kita kasih row-nya sama dengan 5, column-nya atau kolomnya sama dengan 3. Kita gunakan fasilitas jQuery-nya untuk validasi require. Kemudian kita tutup di sini dengan text area. Selanjutnya kita buat untuk tombol submit-nya atau button submit-nya.
kita buatkan di sini div class sama dengan enter, tutup div, kemudian kita tambahkan div class kolom baru, div class sama dengan cool sm sama dengan 8. Di sini kita tutup div, kemudian kita tambahkan button submitnya, kita simpan di sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kita tuliskan di sini button tipe sama dengan submit, name-nya sama dengan submit, kemudian kelasnya sama dengan btn 2 biar kecil. Kemudian kita tutup, kita tambahkan font awesamnya kelas Fava upload. Kita tutup, sini kita tuliskan buat surat /i, tambahkan lagi satu button untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan laksanakan href sama dengan php echo base url index titik php /home. Kita kembalikan ke fungsi kategori surat, kemudian di dalamnya kita bungkus dengan button tipe sama dengan button, kemudian kelasnya kelas sama dengan btn danger tombol 2, kemudian kita kasih font awesamnya ikhlasnya sama dengan Fava window close, kita tutup, kita tuliskan batal, tutup i, tutup button, tutup a. Begini teman-teman, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Salah, text area, oh ini tidak ditutup, div, sekali lagi di sini div. Oke, kita cek lagi teman-teman. Oh iya, ini satu juga tidak ditutup, tujuannya lalu surat ke, kemudian nama guru, oke, kemudian isi surat, div class text area, kemudian button, div class, oke, kita save, kita refresh. Iya, tapi kok gak jauh ya teman-teman, harusnya dekat-dekat lah, mepet. Kita tambahkan di atas sini, paling atas, div class mt3, margin topnya dari atas, kita save, kita lihat hasilnya. Buat suratnya, tombol buat suratnya masih salah, buat surat apa upload i button primary save. Maaf teman-teman, di sini harusnya kita kasih 0 saja, besar 0 di titik 2 nya. Ini habis kita copy paste tadi lupa, kita save kembali. Nah, nanti di sini kita akan munculkan nama
gurunya. Ini tidak muat teman-teman. Untuk tombolnya, ya kita perbaiki dulu tampilannya teman-teman, mulai dari buttonnya, kemudian ini kita ganti dengan batal saja, kemudian ininya kita hapus satu, div-nya kita hapus, kita save, lalu kita refresh kembali. Sudah, tapi kok gambarnya double ya. Kembali ke controller home. Nah, ini kita lupa edit sini footer, kita ganti jadi footer. Oke, kita save, kita refresh, continue, kita scroll ke bawah. Iya, sudah benar. Oh, ini belum ya. Kita buka tugas guru tadi, surat tugas guru, kita lihat tombolnya buat surat. Oh, kita kasih hilangkan, buat aja, save, kita kembali ke browser, kita lihat, refresh, continue. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan atau video kelima ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti. Dan sebelum saya akhiri, di sini simbolnya belum muncul, kita perbaiki dulu. Ya, ini U-nya harus kecil. Kita save, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Iya, sudah tampil. Jadi pada video yang ke-6 nanti kita akan menampilkan data di dalam setiap text box ini. Kita akan fungsikan juga untuk select box-nya, untuk nama guru, dan surat ke-nya ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang di-upload di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.